Salam Gloria, salam jumpa bersama saya, Frater George Mario Christianus Amakduni Soge, Ordo Karmel, dari distrik Uskupan Maumere, dalam Senyum Pagi TAS-TAM. Saya akan membawakan renungan dengan judul Pentakosta, Hidup Seturut Buah-Buah Roh. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, gegap gempita peristiwa Paskah yang mana Yesus bangkit mengalahkan maut telah memberikan arah baru bagi kehidupan manusia. Bahwasannya kehidupan dunia memang fana, tetapi Allah menjanjikan kehidupan yang akan datang dalam surga abadi. Peristiwa kebangkitan meneguhkan kita untuk mengimani Allah dengan sungguh, karena kita pun akan dibangkitkan bersama Dia pada hari ketiga. Rasa takut yang dialami para murid setelah kematian Yesus membuat mereka mengisolasi diri dan menjadi takut. Yesus yang bangkit kembali menyapa mereka dan meneguhkan iman mereka. Namun peristiwa itu diakhiri dengan kenaikan Yesus ke surga. Sebagai manusia, para murid tentunya mengalami pergulatan dan kebimbangan. Namun Yesus menjanjikan Roh Kudus, Roh penghibur yang akan menuntun mereka dalam segala kebenaran. Pada hari ini kita merayakan peristiwa agung, bahwasannya Allah tidak meninggalkan manusia sendirian. Ia datang menolong dan menghibur kita di saat letih dan letah. Ia mengagungkan kita saat kita jatuh. Ia menghibur kita di saat duka, menuntun kita kepada kebenaran. Berkat karunia Roh Kudus, umat manusia dituntut untuk memberikan kesaksian. Yesus mengingatkan kita bahwa penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran. Ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu semua bersama-sama dengan aku sejak semula. Roh kebenaran membawa manusia untuk menjadi saksi bahwa Kristus adalah Allah. Roh itulah yang mengungkapkan segala kebenaran dan memimpin manusia kepada kebenaran. Peristiwa Pentakosta memberikan kita gambaran tentang cinta kasih Allah yang harus disyukuri. Ia tidak membiarkan kita sendirian seperti anak yatim piatu. Ia selalu datang dan menemani manusia dalam segala suka dan duka hidupnya dan menuntunnya kepada kebenaran. Roh Kudus memampukan kita untuk menjadi saksi tentang cinta kasih Allah. Kesaksian itu lahir dari buah-buah roh sebagai panenan rohani yang kita terima dari Allah karena penyerahan diri dan iman yang total. Apa yang telah diterima harus diwartakan dengan semangat yang membara, seperti Petrus yang berani mewartakan Kristus. Menjadi saksi dalam roh akan kebenaran
berarti menjadi saksi tentang cinta kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri, sebagaimana yang telah dilukiskan oleh Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Galatia mengenai buah-buah roh. Dengan demikian menjadi jelas bahwa roh itu benar-benar hidup dan tinggal bersama kita. Kita hidup harus dalam tuntunan Roh Kudus, agar kebenaran dapat disingkapkan dan menjadi jelas dalam kehidupan ini. Marilah kita membuka diri untuk menerima Roh Kudus, Roh yang menuntun kita kepada kebenaran. Roh Kudus yang telah dijanjikan kepada kita. Kita yang telah menerimanya dituntut untuk menjadi saksi dari buah-buah roh dalam kehidupan sehari-hari. Perkataan dan tindakan kita harus lahir dari kuasa Roh Kudus yang menyejukkan. Roh itulah yang membuka selubung kepalsuan hidup dan menjadikan kita pewarta yang tangguh di tengah dunia yang terus berubah. Maka kita dituntut untuk semakin beriman kepada Allah, karena Allah kita adalah Allah yang setia. Ia tidak membiarkan kita sendiri. Ia yang selalu mendengar keluh kesah kita dan mengalirkan sungai sukacita yang tak dapat kering. Dialah yang membaharui hidup kita untuk terus bertumbuh dalam roh dan kebenaran. Marilah para saudara seorganisasi, beranilah untuk menjadi saksi kebenaran yang setia, memberikan kesaksian dan pertanggungjawaban terbaik kepada dunia, sebagaimana yang telah Yesus kita tegaskan. Semoga